بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به ببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن تعريض الثياب للوسخ. عن الأشعث بن سويد أنه قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بينما أنا أمشي في المدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أنقى، وفي رواية أدقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء. فقال أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى نصف ساقي. أخرجه الترمذي في الشمائل بهذا اللفظ. خامسا حثه صلى الله عليه وسلم على تنظيف البيوت. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والأبنية كما تقدم في الحديث ونظفوا أبنيتكم ولا تشبهوا باليهود. سادسا حثه صلى الله عليه وسلم على تنظيف الجوامع، وأن ذلك من الغروات وكبار الحسنات. رواه أبو داود والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه قال عرضت علي أجور أمتي حتى الغداة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت على دنيا ذنوب أمتي فلما تنبل أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قال عرضت علي أمتي بأعمالها حسنها وسيئها، فرأيت في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق، ورأيت من سيء أعمالها النخامة في المسجد لم تدفن. وتنظيف المسجد حتى من القذاة وهي أصغر من الأذى فيه أجر كبير، وترك النخامة والأوساخ في المسجد فيه وزر كبير. فإذا كان المؤمن مأمورا أن يزيل النخامة من المسجد ولا يجوز له أن يتركها إذا رآها، وكيف يجوز له أن يتنخم فيه أو يوسخ المسجد، فإن ذلك أعظم ذنبا. وعلى المسلمين أن يتنظفوا وينظفوا مساجدهم حذرا من الوزر وطمعا من الأجر، كما أنه صلى الله عليه وسلم حث على تطهير المساجد وتنظيفها وصيانتها. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد بالدور وأن تنظف وتطيب. قال المنذري رواه إمام أحمد بن حنبل والترمذي وصححه وأبو داود بن ماجه. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله وعلى بركة الله. صلوات dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan dari kitab Sirah Nabawiyah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karangan Al-Imam Suraj Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Di dalam kebersihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pakaian dan rumah tangganya. Dari hadis Ash'ad bin Sulaim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pakaian yang kotor atau pakaian yang tidak layak, pakaian tidur atau pakaian yang
pekerjaan kerja. Ada pakaian sholat, ada pakaian kerja. Maksudnya pakaian-pakaian yang untuk kerja, jangan kita pakai untuk sholat. Zaman-zaman Nabi pekerja-pekerja bangunan, pekerja-pekerja besi, pekerja-pekerja kebun. Nah itu pakaian-pakaiannya dilepas untuk dia ganti dengan pakaian yang bagus, yang bersih untuk sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini Ash'ath bin Sulaim, aku sedang berjalan katanya di Madinah. Lalu di belakangku ada orang yang berkata, irfa izara fa'innahu anja, angkat pakaianmu dari kotoran najis di jalanan. Sesungguhnya itu jadi bersih, jangan sampai kena najis di jalan. Fa'innahu anja wa atqa wa abga. Kalau engkau menjaga kebersihan daripada pakaianmu yang menyeret ke bawah, yang mengenakan najis-najis jalanan, maka engkau angkat setengah betis. Sebagaimana biasa kita kalau ada becek, ada air yang menggenang di jalan, jangan kita seret air pakaian kita, angkat kain kita supaya jangan kena air jalanan, air yang bercampur dengan najis. Kita najis air tersebut. Faidah huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menengok ke belakang, yang menasihati aku adalah Rasulullah. Lalu sahabat Umair Ash'ath berkata, ya Rasulullah, innama hiya burda malha. Ya Rasulullah, ini pakaian-pakaian kerjaku katanya. Pakaian yang aku pakai untuk kerja. Kata Rasulullah, pakaian kerja itu jangan sampai najis, nanti kau memakainya. Amalaka fiyya uswah, apakah engkau enggak mau mengikuti suri taladani aku? Coba lihat kainku katanya. Maka dilihatlah kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke setengah betis, tinggi jadinya, cingkrang kalau orang sekarang ya, namanya cingkrang. Ya, itu daripada kainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melebihi daripada setengah betis. Untuk apa? Jangan sampai kena kotoran jalan. Walaupun pakaian kerja, ditakuti pakaian itu najis. Itu di dalam pakaian dan kain. Lalu kebersihan Rasulullah SAW di rumah tangganya dan di dalam dapurnya. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis, "Fanahu afniyatakum." Bersihkanlah rumah tanggamu, bersihkanlah dapurmu. Wala tashabbahu bil yahud. Jangan kalian tiru orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dahulu di Madinah kotor, tidak rapi, rumah-rumah tangganya acak-acakan, dapurnya tumpuk-tumpukan kotoran. Maka Rasulullah SAW menyuruh sahabat-sahabatnya, bersihin rumah-rumah kalian rapi, tidak acak-acakan di dalam ruangan, ya. Lalu dapurnya jangan ada tumpukan-tumpukan bekas-bekas piring-piring makan, nanti dijilatin oleh binatang-binatang serangga, itu tempat makanannya jin, ya. Maka Rasulullah SAW suruh kebersihan tersebut di rumah tangga, di ruangan-ruangan, terutama contohnya tatkala nasihat seorang wanita mau kawin, ya, dititipkan oleh ibundanya, "Nak, wahai putriku, kalau engkau nanti sudah berumah tangga,
Jaga 3 tempat supaya bersih, rapi, bagus, wangi. Apa itu 3 tempat? Kata ibundanya, kamarmu, tempat tidurmu. Engkau dengan suamimu, biar bersih, biar rapi, biar wangi, bantal, spray dan lain-lainnya. Yang kedua, dapurmu, biar bersih. Dapur, jangan ada tumpukan-tumpukan makanan bekas malam. Semuanya sudah terendam, bersihin, rapi, klinis, ya, dengan wangi. Yang ketiga adalah kamar mandimu. Kamar mandimu rapiin, bersih, jangan ada kelihatan kotoran-kotoran. Jangan ada tempat-tempat pakaian dalam ditutup, aurat, pakaian dalam dimasukkan ke tempat, jangan ada sesuatu bekas-bekas darah dan lain-lain. Itu semuanya kelebihan-kelebihan kebersihan untuk seorang wanita. Dari nasihat perkawinan bahwa wanita yang bersih di dalam pakaiannya menandakan dia orang berilmu, beragama, ya. Jangan jorok, jangan kotor, enggak rapi, enggak bersih, nah dia enggak beragama. Yang ke-6, Rasulullah menganjurkan kebersihan di masjid. Alhamdulillah, ini masjid bersih, rapi, ya, tidak ada acak-acakan, tidak ada sesuatu kotoran, jelas di mana-mana semua masjid bagus, bersih. Itu dari anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apabila membersihkan masjid, merbot, kalau kita petugas dapat pahala. Niatkan pahala juga dapat pahala dari Allah, dari Nabi kita pesannya, suatu mendekatkan diri kepada Allah dan yang besar dari hasanat-hasanat. Dari riwayat Abi Dawud dan Tirmidzi, sahabat Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah diperlihatkan kepadaku pahala-pahala umatku, sehingga kotoran di masjid diambil, dikeluarin, dibuang. Kalau kita disapu atau dicomot, sudah zaman-zaman dulu, zaman masjid tanah, itu katanya besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya masjid kita semua udah permadani. Zaman Rasulullah masih tanah, masih ada aja tanah, daun-daunan, misalnya kerikil dan lain-lain, bersihin itu masjid sehingga sujudnya enak. Ya. Zaman kita enggak ada, insyaallah udah bersih. Jangan kita kotori masjid dengan sesuatu. Itu dilihat pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, katanya aku melihat dosa yang besar dari umatku yang mana dia dahulu orang yang menghafal Al-Qur'an lalu dia tinggalkan Al-Qur'an. Nah, jangan dulu waktu sebelum dia kerja baca Quran rapi, minta doa ke masjid, giliran habis kerja lupa. Nggak boleh, ya. Itu contoh-contohnya. Jangan tinggalkan Al-Quran seharian. Baca Al-Quran di rumah kita, berkah rumah kita, tentram, nggak ribut, nggak ada orang berceraian ke rumah yang ada Al-Qurannya. Baca Al-Quran, surah-surahnya. Kita kosong, kita baca Al-Quran, kita sembahyang di rumah. Nah itu, kalau dia lupakan Al-Quran, ini dosa besar. Allah berfirman di dalam ayatnya, wajala ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nabi Muhammad berkata, ya Allah, ya Tuhanku, umatku meninggalkan Al-Quran, ditaruh di rak-rak saja, ditaruh di lemari aja nggak dibaca. Nah ini jangan sampai kita seperti itu. Hadis yang kedua dari Abu Dzar Al-Ghifari di dalam Sahih Muslim. Aku melihat pahala-pahala umatku yang baik dan yang buruknya.
Aku melihat yang baiknya dari amalan-amalan umatku adalah membersihkan kotoran-kotoran, menjauhkan dari yang bahaya, daripada duri, kaca yang melukai orang di perjalanan, imatatul adza 'anil thariq, memungut atau menyapu sesuatu yang membahayakan di jalan orang, demi orang banyak, bukan buat kita saja. Kalau ada yang bahaya, ambil, buang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allah. Ya. Nah, itu pahalanya besar di sisi Allah, karena kita peduli buat orang lain juga. Ada paku, wah ini ban orang bisa bocor. Nah, ada paku, ada apa-apa, kita singkirin. Ada lubang, kita tutupin, kita kasih tanda bahwa itu ada lubang. Jangan sampai orang lain nanti dia korban dari barang itu. Nah, itu pahalanya besar kata Rasulullah SAW. Wa ra'aitu min sayyi a'maliha an-nakhamah fil masjid. Ya, adapun yang paling buruk, yang paling jelek dosa diperlihatkan kepadaku, aku melihat dari zaman sekarang nggak mungkin ada. Zaman dahulu masih bereak, masih ingusan, dipeperin di masjid karena tanah. Dianggap itu tanah aja, padahal itu tanah masjid, hormat. Nggak boleh. Ya sekarang nggak mungkin kita tembok kita pakai untuk ingus, untuk reak, untuk apalagi misalnya ludah, nggak boleh sama sekali. Ya. Itu dosa juga dilihat oleh Rasul, diperlihatkan oleh Allah, dosa yang besar. Seorang mengotori masjid dengan ingus, reak dan lain-lainnya. Kalau kita sekarang udah ada tisu, ya, tisu kita ambil sebelumnya, kita taruh di tempat sampahnya atau di luar masjidnya. Sampah cepat-cepat dibersihkan, jangan sampai numpuk di dalam masjid. Ya. Setiap hari dilihat kantong sampah, kosongin, bersihin setiap hari. Kali-kali di situ ada najis yang lama, dan jangan sampai baunya ada. Batanqibul masjid hatta minal kadha wa hiya asghar min al-adha. Zaman-zaman dahulu masjid-masjid itu banyak daripada kayu-kayu kasar, kerikil. Nah, sekarang sudah enak, empuk. Ini permadani, ya, enak. Zaman Rasulullah kerikil-kerikil, nanti sakit di jidat, atau duri-duri kecil, atau sisa-sisa daripada kayu dan lain-lainnya dibersihkan. Bahkan Rasulullah SAW ada seorang perempuan tangguhul masjid, orang hitam, budak belian. Dia kalau laki-laki keluar dibersihin, nggak mau bercampur dengan laki-laki, dibersihin, diambilin dari tempat mihrabnya Rasulullah. Sop pertama terus. Satu waktu itu perempuan sakit. Rasulullah lagi musafir perang dan meninggal, sampai meninggal kaget itu perempuan. Rasulullah pulang, Rasul tanya, kemana itu yang suka ngebersihin masjid itu perempuan? Dia bilang, Rasulullah meninggal. Ya Allah, kenapa engkau nggak bilangin aku? Engkau lagi musafir Rasulullah. Mari kita ziarahin kuburan. Masya Allah. Ya. Rasulullah SAW membalas budi orang yang dia pembersih masjid, ya, merebut masjid. Rasulullah SAW doain di kuburannya orang-orang yang baik. Nah, itu diantaranya. Ada yang kotoran di masjid, bekas serangga mati dan lain-lainnya. Apalagi tadi dari ludah, reak, ingus dan lain-lain, wajib dibersihkan. Nah, kalau tidak dibersihkan bisa mendapat dosa. Dosa orang yang melihatnya dosa. Kita semua ada saham untuk membersihkan juga. Ya. Terpanggil bukan saja merebut. Kalau ada yang kotor, kita ikut bersihin, dapat pahala yang kita lagi. Walaupun kita bukan merebut, walaupun kita bukan pekerja. Karena rumahnya rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita bilang, contoh yang suka sering
di masjid adalah kamar mandi. Kamar mandi. Ya, kalau saya ada lihat kamar mandi kemudian saya bersihin. Artinya untuk membersihkan hati kita biar bersih. Katanya bersihin kotoran masjid. Nanti hati kita bersih. Terutama kamar mandi. Kamar mandi ada yang kotor, kita lagi dalam, bersihin sebentar. Pakai tangan kiri. Cuci pakai sabun. Biasanya suka ada puntung rokok. Nah, enak aja ngerokok main buang aja. Puntung rokok kan jadi mampet itu namanya. Sisa-sisa kotoran di dalam, sisa-sisa kotoran di tempat-tempat kamar mandi masjid kita bersihin di dalam, dapat pahala itu. Bahkan itu katanya nanti hati kita jadi bersih karena kita membersihkan tempat masjid untuk ibadah. Apalagi yang petugasnya lebih perhatian. Atau kalau kita namanya keran-keran rusak, lampu-lampu mati, itu cepat-cepat dibersihkan, cepat-cepat diganti. Jangan ada yang menyusahkan orang di masjid, terutama di tempat kamar mandi itu. Walaupun zaman Rasulullah nggak ada, tapi ulama-ulama mengatur. Zaman kita zaman canggih, jangan air ada ngocor aja, paham nggak? Nggak dia dandanin, nggak ditutup, air habis, dosa. Kan bayar terus. Lampu kamar mandi gelap aja. Ya Allah, beli satu nih, beliin. Saya bilang sampai seminggu, minggu ini ada, minggu besok masih ada terus. Nggak beli satu lampu. Mana kebijaksanaannya? Ya, harga lampu berapa? Cuma 150, 25, beli langsung. Keran yang rusak, beli 25, beli 60, ambil dari masjid. Duit masjid buat apa? Nah itu suka-suka di sebelah sana bukan di sini. Nah, jadi suka-suka kita marah tempat masjid-masjid yang kita ngajar. Ya. Lampu nggak nyala-nyala, ya dibener-benerin. Ya. Keran rusak nggak dibener-benerin. Dosa. Ya. Dosa. Itu kan disuruh jadi pegang masjid. Buat apa jadi ketua masjid atau menjadi DKM masjid atau anak-anak merebotnya nggak ngadu? Atau inisiatif anak merebot langsung. Jangan dia lihat didiemin aja. Kesian air masjid itu, listriknya bayar terus dan seterusnya. Itu zaman sekarang. Zaman Rasulullah tadi yang sederhana aja diperhatiin sama Rasulullah. Yang sederhana. Bahkan Rasulullah puji orangnya, orang-orang yang membersihkan masjid yaitu merebotnya. Wa kana idza al-mu'minu ma'muran an yuzila min al-masjid wa la yajuzu an yatruka hidaraha wa kayfa yajuzu an tatla. Kalau saja Rasulullah melarang orang-orang mengotori masjid, disuruh bersihin, kita jangan ngotorin masjid. Jangan ngotorin masjid. Kalau negeri-negeri yang udah kaya di Saudi, nggak jauh ada tempat sampah, nggak boleh sampah-sampah yang dari luar kita bawa. Paling tisu juga kita tutup untuk kotoran. Kalau kita pakai tangan kiri kita masukin tisu. Nanti petugasnya setiap hari, setiap sholat dia melihat itu plastiknya dibuang, diganti plastik baru. Itu pelajaran-pelajaran ya, yang zaman sekarang ya. Membersihkan juga, mewangikan masjid, semprot dengan wangi. Kalau di negeri Arab bukhur, kayu gahru atau kayu mustaki dibakar, bersihin kamar mandi, wangi kamar mandi. Karena kebersihan masjid kita lihat kamar mandinya. Kalau kamar mandinya rapi, masjidnya rapi. Ya Allah, terbalik jaringan kita. Kita maunya masjid yang dalam yang rapi. Enggak. Kamar mandinya rapi, insya Allah dalamnya rapi. Ini dalamnya rapi, kamar mandinya rusak. Nggak perhatian itu namanya. Perhatiin kamar mandi. Itu sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW dalam zaman primitif, zaman sederhana. Nabi perhatiin semuanya. Apalagi kita udah canggih, udah alat udah ada, nggak pakai
nggak pakai nyari-nyari lagi, tinggal beli doang. Ya. Duit ada. Ya. Itu semuanya Nabi menganjurkan membersihkan walaupun sekecil apapun kotoran. Ya. Apalagi orang yang ngotorin masjid, dilarang sekali. Marah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ada kotoran katanya di masjid nggak diangkat atau nggak dibersihin, zaman dulu hanya nguruk doang kan pasir nanti. Pasir bisa ada udah ada reak, ada ingus, tinggal taruh pasir atasnya cukup. Ya kan? Zaman pasir namanya. Ada ludah, ada tinggal uruk aja cukup. Kata Rasulullah, kafarohnya uruk, jadi nggak kelihatan jelas-jelas di luarnya. Apalagi ada kotoran-kotoran. Itu kalau didiamkan jadi dosa besar. Pelakunya sama yang melihatnya. Pelakunya lupa. Dia tadi misalnya zaman Nabi ingus atau reak, kan bertanda tuh, didiamin aja. Yang lewat diamin juga. Merebutnya nggak apa-apain juga, dosa semuanya. Yang bagus diuruk atau diangkat, ditongkel, dibuang di luar. Tapi sekarang itu udah lain dengan zaman itu. Tapi kalau ada yang seperti begitu, dari tisu, dari apa, bersihin kita. Kita terpanggil walaupun kita bukan merebut, ya, biar kita dapat pahala. Itu niatnya pahala. Pahala muslimin yang yatanawwahu, bagi seorang muslim dia berhak membersihkan masjidnya, dia berhak merapikan segala sesuatu yang kurang, ya. Jangan sampai ada yang kotor, jangan sampai ada yang tidak layak, tidak rapi. Contohnya orang ngerapiin rak-rak Quran kalau di Saudi, rak-rak Quran kan mesti baca numpuk-numpuk tuh. Main taruh aja, Yasin juga. Rapiin lagi, dapat pahala itu. Tuh, orang tuh berantakan mulu. Dirapiin, dapat pahala. Kan nanti dilihatnya enak nggak? Dilihatnya enak. Ya, kitab-kitab, misalnya kalau ada kitab-kitab, dirapiin tuh. Yang tinggi, ya rendah-rendah. Nah itu semuanya dapat pahala. Membersihkan, melayakkan pandangan dalam masjid dengan apapun itu semuanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau didiamkan malah dosa, ya. Semuanya itu kita kerjakan untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama yang mana petugasnya. Kama anna sallallahu alaihi wasallam hasta ala tabkhir masajid. Itu tadi Rasulullah menganjurkan wukufin masjid. Kalau kita sekarang udah ada semprot, enak ya enggak? Semprot wangi atau pewangi tinggal ditaruh. Tuh, udah ada pewanginya bagus. Kalau di zaman Arab masakin, bakarin pupuk aram, wanginya, kamar mandi terutama. Sekarang udah alat-alat canggih kimia. Ya. Bersihkan kamar mandinya, bersihkan tempat-tempat yang kotornya. Misalnya pakaian-pakaian semua kena, dibersihin, rapiin semuanya. Tempat-tempat kain yang buat orang-orang lewat bersih, rapi, kan enak lihatnya. Ya. Itu zaman sekarang. Sayyidatuna Aisyah diperintahin oleh Rasulullah SAW untuk membangun rumah-rumah masjid pertama, karena di mana ada tempat singgah Rasulullah dengan Aisyah, di situ dibangun musola Aisyah seperti Tan'im. Di Madinah ada musola Aisyah. Nanti di situ Aisyah yang tahu masjidnya, dia wakafin jadi musola, dibersihin, dirapiin, waktu nambah, waktu tayyab, bersihin, wangiin, ya. Jadi dapat pahala yang ngebangun juga, ngurusin juga. Ada orang ngebangunnya ditinggal, ya, nggak apa-apa, bagus. Tapi ditugasin orang zaman Nabi kan sederhana, ya. Sederhana yang ngebangun musola tapi dibersihin, dia wangiin juga, dia biayain juga. Nah zaman sekarang udah canggih-canggih semua. Lihat dari sahabat Samurah bin Jundub, aku diperintahkan untuk membangun masjid di rumah-rumah. Nah, sekarang namanya musola di rumah. Orang-orang yang udah luas rumahnya, walaupun nggak luas, rumahnya cuma sekamar,
Giliran kita mau sembahyang di situ, itu tempat terus-terusan di situ sembahyang, bersihin. Jangan samain sama yang tempat yang lain. Sekedar kita yang begini, kita sembahyang dua terus di sini. Karena ini jauh dari kamar mandi, ini jauh dari tempat kotor, ini musola kita. Dapat pahala. Dapat pahala, kita bersihin itu, rapiin di situ. Apalagi kalau udah gede rumah, ada ruang 2 meter kali 2 meter atau 3 kali 2, kan orang-orang kaya itu namanya. Yang rumahnya gede-gede, di situ ada tempat musola bersama-sama. Bersihin itu tempat, wangiin itu tempat. Jangan ada yang berantakan apa-apanya. Nah, itu diperintahin Rasulullah kepada Samurah bin Jundub. Ya, di rumah itu padahal, bukan di masjid luar. Dan aku juga disuruh bersihin tempat masjid. Ya. Karena sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi nadhafatil masjidil 'ammah, apalagi masjid umum, masjid jami', masjid besar kalau kita. Dan masjid yang rumah, yang dibangun di rumah-rumah untuk bersih, sembahyang keluarga, anak istri. Mau sembahyang sunnah-sunnah biasanya. Kalau telat ya sembahyang wajib enggak apa-apa. Supaya itu rumah ada orang yang sujud dan rukuk. Katanya awal yang pertama rumah sujud setelah perintah agama Islam datang Nabi Muhammad dengan Khadijah dan Siti Fatimah dan Ali. Belum ada masjid, belum masing orang-orang kafir Mekah jahat. Ya. Maka Rasulullah dengan keluarganya sembahyang di rumah. Karena di luar masih musyrik, orang-orang masih jahat jahiliyah. Sembahyang di rumah Siti Khadijah dengan anaknya dan mantunya. Wahya sunnah al-matlubah, itulah sunnah yang baik. Rumah kita jadiin tempat musalla, solat sunnah, solat malam, solat jamaah, solat anak istri. Ya, jangan kita tinggalin sekarang nih, saya tinggalin anak tidur. Ibunya nggak bangunin, malah dia bangun. Bapaknya di masjid, ya sama juga. Nyari jarum buang kampak. Kenapa? Anaknya nggak sembahyang. Kita nih, saya jangan jauh-jauh, saya begitu. Kenapa? Saya bangunin dulu istri, bangunin anak tiap hari. Jangan kapok, jangan males, jangan bosan, terus. Ya. Kenapa? Emang tiap hari kita sembahyang. Bentar dia nggak sembahyang, kita keluar dia nggak sembahyang. Makanya lebih bagus kita suruh dulu sembahyang. Yakin, pastiin daripada bangun semuanya sembahyang, baru kita buat diri kita di luar. Kalau kita tinggalin anak kita ngorok, bini kita tidur semuanya, sembahyang tinggalan, bosnya bapaknya. Ente keluar ngapain? Mau keluar, tugasnya mau sembahyang di luar kali gitu, biar orang lihat. Bininya sama anaknya nggak sembahyang, dosa nggak? Ya kan? Nah itu perintah Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun zaman-zaman itu di kufar Quraisy atau orang-orang jahiliyah nggak boleh Nabi sembahyang di luar. Mau nggak mau rumah jadi tempat kita sembahyang. Dan dia perintahkan anak istri. Ayat Allah jelas, sering kita baca. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Nabi ditegur sama Allah. Hei Muhammad, perintahin Allahumma shalli wa sallim. Perintahin anak istrimu untuk ngerjain sholat. Wastabir 'alaiha, banyakin sabar. Itu yang tadi bukan sehari, bukan seminggu, bukan setahun, 10 tahun sampai tuh anak-anak gede. Kan kita punya anak beruntun, ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun ini yang udah gede ngerti. Ntar yang ini yang gedean lagi ngerti lagi. Bahwa abahnya ngajarin sholat berjamaah, bangunin ibu bapaknya. Yang mana yang rajin bapaknya, alhamdulillah. Yang mana yang rajin ibunya, alhamdulillah. Anak-anaknya dibangunin. Jangan sampai telat, jangan sampai nggak sembahyang, apalagi. Nah, bisa-bisa dapat balak itu rumah, rezekinya ketahan, banyak penyakit, yang sakit lagi. Kenapa nggak sembahyang di rumahnya pada? Atau kecelakaan, atau kehilangan, atau kebakaran karena sebab nggak sembahyang di rumah. Nah itu semuanya daripada ulama-ulama pewaris Rasulullah SAW yang meneruskan perintah Rasulullah untuk
menjalankan sholat di rumah tangganya. Mudah-mudahan kita ahli sholat, sering baca-baca, minta doa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Baca itu. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Yang kedua, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan nanti dapat anak-anak kita yang mendirikan sholat, ya, keturunan kita ahli sholat, nanti menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dicintai Allah, dicintai oleh Nabi kita, kita jalanin agama kita dengan baik. Itulah umat Islam yang setia pada agamanya, pada perintah Allah dan larangannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sirri asrar al-Fatihah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله كلمة حقنا عليها نحيا وعليها نموت وعليها إن شاء الله تعالى من الأمين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لي بذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأدخلني في رحمتك بعبادك الصالحين. رب أوزعني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين والصالحات. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.